Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Sebagaimana Tuhan telah menyertai kita di tahun-tahun yang telah kita lewati, kita percaya Tuhan juga akan tetap menyertai kita di tahun ini maupun di tahun-tahun yang akan datang, di hari-hari yang akan kita lewati. Tak peduli itu ada kecelakaan, tak peduli itu ada bencana alam, dan lain sebagainya. Satu yang kita percaya, Tuhan tetap senantiasa memelihara kita, dan kasih-Nya, kasih setianya tak pernah layu di dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian lebih luas dari samudra. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih sungguh, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur.
kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Ya Yesus Kristus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak satupun orang yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui Engkau. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami tetap setia di jalan, kebenaran dan hidup yang sejati itu. Ya Kristus, janganlah biarkan kami menyimpang dari jalan kebenaran dan hidup-Mu, agar kami sampai kepada Bapa yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pembacaan pertama terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau, pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Demikianlah firman Tuhan. Kasih tentu lebih besar dari dosa. Kasih Tuhan lebih besar dari segalanya. Mari Bapak Ibu, kita memuji Tuhan, kita tinggikan namanya, kasih yang begitu besar. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Kita angkat sekali lagi pujian ini Bapak Ibu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu.
Bapak, Ibu, Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada hari ini Tuhan, pada saat ini kami kembali datang kepadamu. Kami mengagungkan kebesaran nama-Mu, kami memuji kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak berkesudahan. Dan kini Tuhan kami datang kepadamu mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami seringkali jatuh ke dalam pencobaan, kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi karena belas kasihan-Mu, Engkau telah menyelamatkan kami. Ini kami datang kepadamu Tuhan, memohon belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami, baik yang kami lakukan lewat tutur kata, perilaku maupun pikiran kami. Kami adalah manusia yang lemah Tuhan, kami seringkali jatuh dalam pencobaan. Hanyalah belas kasihan-Mu yang kami harapkan. Ampunilah kami, sucikan kami demi darah Anak Yesus Kristus yang telah rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Kuatkanlah kami Tuhan, agar kami dapat menghadapi hari-hari yang ada di depan kami. Karena kami tahu hari-hari di depan kami tidaklah semakin baik. Tetapi jikalau ada Tuhan yang beserta dengan kami percaya kami akan melewatinya dengan baik dan berhasil. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan pengampunan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, ujilah aku Tuhan. Katakan Bapak Ibu dengan tulus hati, setulus hati. Kita mau katakan, lihat hati kita supaya kita lagi dikuatkan untuk menghadapi segala badai dan cobaan. Untuk kami boleh dikuatkan untuk dilihat ibati dan hati kita, dan mata kita tertuju senantiasa kepada Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita. bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan,
berita pengampunan. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat yang ke-18. Jemaat diundang untuk duduk kembali. Pembacaan kedua terambil dari Markus pasal 1 ayat 14 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka menjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahnya lalu mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan yang pertama, kedua, dan yang ketiga dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Sambil mengumpulkan persembahan kepada Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386, ayat yang pertama, kedua, dan kelima. Tuhan inilah persembahan. Tuhan inilah persembahan dari Dikaulah asalnya. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan Jemaat yang kekasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terkhusus 1 minggu lamanya Tuhan sudah memberkati kami, baik dalam pribadi, dalam keluarga, maupun dalam pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami juga bersyukur kami bisa beribadah kepada Tuhan dan membawa persembahan syukur kami kepadamu sebagai bukti penyertaan Tuhan atas kami. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan, Engkau sucikan, Engkau layakkan menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa buat tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Beri mereka hikmat bijaksana ya Tuhan, sehingga mereka bisa mengelola untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Jemaat yang terkasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan puji-pujian dari Komisi Pelayanan Anak yang kali ini akan dibawakan oleh anak-anak kita dari kelas Madya. Hatiku
Bapak Ibu, di Matius 21 ayat 21 dikatakan, Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Percaya dan tidak bimbang. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. kita angkat sekali lagi. Ku yakin saat kau berfirman, Tapi sungguh-sungguh Bapak Ibu yang punya pergumulan, ku menang saat kau bertindak. apapun pergumulanmu, apapun penyakitmu, percayalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ditentukan oleh perkataanmu. Mari lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu. Ku aman karena kau menjaga. Benar Tuhan. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari semua kita katakan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa, Tuhan, kami bersyukur
Engkau masih memelihara kami, menolong dan melindungi kami sampai di detik ini, sampai di minggu ini. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan rasa syukur yang tiada terkira. Dan biarlah kami percaya pengudusan dan pemurnian dari Engkau saja bagian kami. Saat ini Tuhan, seluruh kehidupan kami mau dasari dalam pendengaran dan perenungan firman-Mu. Hanya pimpinan-Mu, hanya kepadamu ya Roh Kudus kami memohon, sehingga kami boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan tolong hamba-Mu dalam menyampaikan, dan juga Tuhan tolong jemaat-Mu untuk menerima kebenaran firman-Mu, sehingga semuanya boleh menjadi patokan dalam perjalanan kehidupan kami di dunia yang fana ini. Segala kuasa yang mengganggu pendengaran firman-Mu, segala kuasa yang mencoba merebut kebenaran firman-Mu dari hati, pikiran, dan hidup kami usir, kami halau dalam nama Yesus Kristus. Kuat kuasa-Mu lah yang ada atas kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita baca firman Tuhan dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10, beginilah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom saudaraku. Ada sukacita. Saya yakin kita tetap dalam sukacita surgawi menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita berada di bawah satu tema yang luar biasa pada perenungan kali ini, kemurahan yang menyelamatkan. Berbicara tentang kitab Yunus. Kitab Yunus ini menekankan banyak poin-poin teologis seperti kasih Allah, simpati dan kepedulian Allah, tanggapan Allah atas tindakan manusia, rencana dan tujuan Allah bagi manusia. Maka kalau kita melihat kitab Yunus ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kitab Yunus diawali dengan kisah perilaku seorang nabi eksentrik yang mencoba main alibi-alibi dengan Tuhan. Ketika Tuhan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe, memberitakan titah Tuhan sebagai bentuk peringatan supaya orang-orang yang ada di Niniwe ini bertobat. Seorang Yunus mangkir, ia mencoba bandel.
Ia yang seharusnya disuruh ke Niniwe lalu ia berbalik arah lari ke Tarsis. Ia tidak mau, ia tidak suka, ia tidak senang kalau Niniwe diselamatkan. Ia mau Niniwe itu dibinasakan. Kenapa? Karena manusiawinya masih menguasainya. Niniwe itu merupakan musuh Israel. Bapak Ibu, ciri-ciri yang dimiliki oleh Yunus di sini adalah ciri-ciri orang yang SMS. Susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang punya ciri-ciri awal seperti Yunus ini. Bagi kita yang sedang merenungkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah pada hari ini. Singkat cerita, dalam rangka membandelnya seorang Nabi Yunus, mangkir dari perintah Tuhan, lari ke Tarsis yang seharusnya ke Niniwe, lalu Allah tidak membiarkannya dalam kebandelannya itu. Allah mendisiplinkannya dengan cara Allah sendiri. Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam. Lalu dalam rentan waktu 3 hari 3 malam itulah proses di mana terjadilah penyesalan dan Yunus bertobat dan diubahkan hatinya. Ketika Yunus sudah diubahkan hatinya dan dimuntahkan oleh ikan, ini ada menjadi kisah baru dalam pelayanan Yunus untuk mewujudkan misi Allah bagi penyelamatan orang-orang Niniwe. Bahwa penyelamatan dari Tuhan itu bukan khusus untuk orang Israel saja, tetapi bagi semua orang, karena Allah begitu mengasihi termasuk orang-orang Niniwe. Kalau kita melihat di ayat 2 ada kata di situ, bangunlah. Allah membangunkan seorang Yunus. Kata bangunlah di ayat 2 mengindikasikan bahwa Tuhan tidak memberikan tenggang waktu yang lama kepada Yunus setelah keluar dari perut ikan. Allah langsung menyuruhnya bangun untuk pergi ke Niniwe. Dan dalam peristiwa ini kita melihat di sini Yunus tidak lagi berbantah-bantahan dengan Tuhan. Yunus tidak mencari alasan. Atau mungkin dia meminta, tunggu saya istirahat dulu, biar saya pulih dulu setelah saya 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Tidak. Ya, Yunus taat kepada perintah Tuhan. Cerita Yunus adalah cerita tentang kemurahan Tuhan. Yunus yang tidak taat diberikan kemurahan oleh Tuhan dan dipanggil kembali. Bapak Ibu, tidak ada penjelasan bagaimana keadaan Yunus setelah ia keluar dari perut ikan. Apakah ia pingsan, tertidur beberapa waktu dan lain sebagainya. Tapi yang pasti kita lihat di sini bahwa ketika Tuhan katakan bangunlah, ia bangun lalu pergi. Ia pergi ke Niniwe, kendati harus menempuh perjalanan ratusan kilometer. Dan karena Tuhan yang mengutusnya, sudah pasti Tuhan yang memberi kekuatan dan pertolongan baginya. Apalagi sebenarnya Bapak Ibu, kalau Yunus mau lagi mencari-cari alasan untuk tidak ke Niniwe, kota tersebut adalah kota musuh. Kota tersebut adalah seperti kota neraka yang penuh dengan kejahatan dan kekerasan. Tapi Yunus tidak lagi berbantahan dan ia tidak gentar. Ia masuk dan ia menyuarakan suara Tuhan. Itulah yang dikatakan di ayat 4, coba kita lihat. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ia menjalankan yang seharusnya. Ia melakukan tugasnya menyampaikan apa yang menjadi kehendak hati Tuhan. Misi Tuhan untuk menyelamatkan kota Niniwe. Rencana penghukuman Niniwe oleh Tuhan itu disampaikan oleh Yunus dengan kalimat yang cukup singkat. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Bapak Ibu, ini bukan kalimat janji. Ini kalimat sebagai peringatan supaya bertobat. Dan yang kita lihat bahwa kalimat ini menunjukkan bahwa tidak ada kejahatan yang dibiarkan terjadi begitu saja. Kalau sering kita lihat bahwa yang terjadi adalah orang-orang mengabaikan peringatan akan perbuatan jahat. Orang-orang mengabaikan peringatan akan dosa, menjadi tegar tengkuk, menjadi seorang yang keras hati. Orang seringkali membiarkannya dan tidak berusaha menghentikannya, atau justru malah ikut terlibat dan berkompromi. Hari ini kita melihat bahwa Tuhan tidak menginginkan,
tindakan yang membiarkan tindakan kejahatan terus berlangsung begitu saja. Pasti ada peringatan, pasti ada teguran, dan pasti ada hukuman. Nah, pertanyaannya, apakah kita anak-anak Tuhan ada di dalam kelompok yang menegur dan memperingati, atau justru kita menjadi orang-orang yang membiarkan dosa dan kejahatan terjadi, atau justru malah kita berkompromi dan terlibat dalam tindakan-tindakan kejahatan dan kekerasan tersebut. Niniwe akan ditunggang balikkan karena kejahatan mereka yang telah sampai kepada Tuhan. Itulah ada di pasal 1. Di awal Tuhan menjelaskan itu ketika Tuhan mengutus Yunus yang pada akhirnya dia mangkir dari perintah Tuhan itu. Nah, dari seruan seorang Yunus, apa respon? Respon terhadap seruan Yunus adalah justru di luar dugaan Yunus sendiri. Bahwa orang-orang Niniwe tidak marah. Orang-orang Niniwe tidak tersinggung. Atau mereka mungkin bisa saja menangkapnya dan membunuhnya, menjadikannya tawanan karena dia ini dari bangsa musuh datangnya. Tidak. Kita nanti akan lihat selanjutnya apa respon mereka. Bapak Ibu, soniha nalakatae nanofasala ia baabua sibai khenia. Tersinggung ia nalatutuli gigi menia. Batobali berehore khenia. Wa lefasio ya bazane guya yad sai ba fadu dadagu tenga simano ya ita samondrongo taromalilo walangi ya dai ya ita niha somasi mamondrongo tegu-tegu peringatan bagofu hadia ya zito bali teguran-teguran tanebo si otarai lo walangi. Orang-orang Niniwe bahkan rajanya pun meresponnya dengan baik. Orang-orang Niniwe dikatakan di situ percaya. Dan ini merupakan pertobatan yang spektakuler. Respon dari percaya itu, wujud dari percaya itu, Bapak Ibu diuraikan dari ayat 5 sampai ayat 9 dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Mulai dari raja sampai kepada pembesar, sampai kepada rakyat biasa, bahkan kepada hewan binatang peliharaan mereka. Apa saja yang mereka lakukan? Yang pertama, raja turun dari singgasananya, menanggalkan kebesarannya dan mengenakan kain kabung serta duduk di atas abu. Begitu juga dengan rakyatnya. Yang kedua, mereka melakukan yang namanya berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Tidak hanya manusia, tapi hewan. Lalu yang ketiga, berseru kepada Tuhan. Semua hal yang mereka lakukan di atas adalah merupakan tindakan yang menanggalkan identitas kebanggaan dan kehormatan duniawi dan manusiawi mereka. Mereka meredam semua hasrat dan kesenangan serta mengerahkan hati kepada Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Mereka tidak fokus lagi kepada kesenangan-kesenangan hati mereka secara duniawi. Nanti kita lihat penjabaran satu persatu tentang tindakan mereka tersebut. Yang pertama, dengan berpuasa, manusia tidak lagi terfokus kepada dirinya. Tidak lagi egosentris dan individualis dengan hasrat dan keinginannya. Dengan berpuasa maksud saya, manusia terfokus kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan dan keselamatannya. Lalu yang kedua, abu perkabungan. Ini sejalan dengan pertobatan. Lalu menanggalkan jubah kebesaran adalah gambaran penyesalan yang sangat dalam, sehingga menempatkan diri pada derajat kehinaan manusia sama seperti debu. Nah, berbicara tentang abu perkabungan ini Bapak Ibu, ini sama kisahnya dengan yang terjadi di 2 Samuel pasal 12 ayat 16 ketika Raja Daud diperingati, ditegur oleh Nabi Nathan. Kemudian ia menyadari dan menyesali apa yang dia lakukan, segala dosa dan kejahatan yang diperbuatnya atas Uria dan Betsheba. Jadi di dalam melakukan berbicara tentang abu perkabungan ini berbicara tentang kesungguhan, kerendahan hati, bertelut di bawah kaki salib Yesus. Lalu yang ketiga, kenapa hewan ikut berpuasa? Ini dalam kasus Niniwe menunjukkan bahwa hewan atau makhluk lainnya adalah realitas yang sama dalam kehidupan. Bahwa segala sesuatu di bawah jagat ini, di bawah kolong langit ini merupakan satu mata rantai yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain.
Kejahatan yang dilakukan oleh manusia di Niniwe berdampak pada semua unsur, termasuk makhluk hidup lain dan alam. Kita harus tahu Bapak Ibu bahwa manusia di dunia ini diberi tugas sebagaimana dalam Kejadian 1 ayat 28. Kuasailah dan taklukkanlah itu. Ini dalam rangka menguasai bumi ini, dalam rangka tugas penata layanan sesuai kehendak Tuhan, merawat dan mengelola serta memanfaatkannya, tetapi bukan mengeksploitasi. Kecenderungan mengeksploitasi muncul sejalan dengan semakin suburnya dalam diri manusia motif-motif ekonomi dan motif keserakahan serta keinginan berkuasa, sama seperti yang ditawarkan oleh iblis dalam peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe sebagai respon mereka atas seruan Yunus itu merupakan bentuk permohonan akan kemurahan Tuhan bagi hidup mereka. Coba kita lihat apa yang diserukan di ayat 9 Bapak Ibu. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Sehingga dalam respon mereka yang baik, yang benar dan luar biasa itu, Tuhan juga meresponinya seperti di ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Coba lihat, ada kata di situ Bapak Ibu, menyesallah Tuhan. Kata menyesal itu berasal dari kata naham. Dalam bahasa Ibrani juga artinya berbelas kasihan. Artinya bahwa Allah berbelas kasihan kepada orang-orang Niniwe karena mereka bertobat, karena mereka mau memperbaiki diri dari segala kejahatan, dari segala dosa dan kekerasan mereka. Allah yang penuh kemurahan, Allah yang penuh dengan belas kasihan, dengan kasih dan rahmatnya, melihat kesungguhan hati orang-orang Niniwe dan melihat kesungguhan dari pertobatan mereka, sehingga Niniwe tidak jadi ditunggang balikan. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, dari apa yang terjadi baik kisah Yunus dalam pelayanannya sampai kepada pertobatan Niniwe, ada 5 hal yang menjadi perenungan kita sebagai orang percaya di masa kini. Dengan segala bentuk tantangannya yang diwarnai dengan kecanggihan teknologi dan perkembangan zaman. Yang pertama, pertobatan Niniwe adalah pelajaran berharga kepada kita tentang kemurahan Tuhan. Sekalipun satu tempat seperti Niniwe, kota itu tidak mengenal Tuhan, tetapi kalau Tuhan sudah menginginkan, kalau Tuhan sudah bertindak, kalau Tuhan sudah berdaulat, maka tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Ini yang menjadi motivasi bagi kita, saya Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk terus maju menaklukkan dunia ini bagi Kristus. Yang kedua, keberhasilan pelayanan Yunus itu bukan karena Yunus. Keberhasilan pelayanan Yunus itu semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena belas kasihan Tuhan, baik bagi Yunus sendiri maupun bagi orang-orang Niniwe. Sehingga kita belajar bahwa saya diselamatkan bukan karena saya, Bapak Ibu Saudara-saudari diselamatkan bukan karena Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan jangan pernah sia-siakan itu. Yang ketiga, bahwa Allah mengasihi semua orang tanpa melihat latar belakang, entah itu suku, bangsa, warna kulit, jabatan, harta, dan lain sebagainya. Kasih Allah nyata untuk semua orang, dan kasih Allah universal adanya. Yang keempat, sebagai hamba Tuhan, baik itu para pendeta, majelis, di dalamnya satuannya Keriso, pengurus komisi, dan lain sebagainya. Sebagai hamba Tuhan, tugas kita adalah menyatakan kebenaran. Tugas kita adalah menegur dosa. Dan Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Dan yang terakhir, yang kelima, Allah adalah kasih. Yang bertobat pasti diampuni dan diselamatkan. Allah juga adalah Allah yang adil. Yang berdosa pasti dihukum. Yang tidak mau bertobat pasti dihukum. Jangan tunggu Tuhan menegur dengan keras dan menghajar.
selagi ada waktu dan kesempatan, mengakulah, menyesallah, dan bertobatlah. Percayalah Bapak Ibu, hanya kemurahan Tuhan saja yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita membaca ayat hafalan dari Ratapan pasal 3 ayat 25. Saya mau Bapak Ibu yang ada di rumah, kita membaca ini secara bersama-sama. Ratapan pasal 3 ayat 25, 1, 2, 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Sekali lagi, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur. Kami tahu dan kami sadar benar bahwa hidup kami adalah kemurahan Tuhan saja. Bahwa hidup kami adalah belas kasihan Tuhan saja. Dan ajarlah kami Tuhan seperti orang-orang Niniwe, ketika ditegur, ketika diperingati, kami meresponinya dengan menyesal, bertobat, dan memperbaiki diri. Tuhan, biarlah sungguh kasih-Mu nyata oleh pertolongan Roh Kudus yang mengingatkan kami tentang kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat. Marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
Bapak Ibu, saatnya kita akan mendengarkan kembali puji-pujian dari Komisi Pelayanan Anak yang kali ini akan dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu. Kita akan menyaksikan Warta Jemaat. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, marilah kita menutup ibadah kita hari ini seraya meminta kepada Bapa di surga untuk memperlengkapi kita menjalankan kehidupan yang ada di depan kita dan meneguhkan langkah kita. Berikan hati seperti hati Bapa.
Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu, ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kali ini di minggu ini, kami boleh beribadah kepada-Mu di rumah kami masing-masing. Dan kami bersyukur bahwa seluruh rangkaian ibadah kami, awal, pertengahan hingga akhir, boleh berlangsung dalam kuat kuasa Tuhan. Dan biarlah ibadah kami ini, tubuh jiwa roh kami, bahkan setiap persembahan materi kami berkenan bagi-Mu, menjadi dupa yang harum, persembahan yang memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Jangan lihat kami dari segala keberdosaan kami ya Bapa. Lihatlah kami dengan belas kasihan-Mu. Dengarkanlah permohonan kami, sendengkanlah telinga-Mu. Berilah jawab atas setiap seruan kami sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang terbaik atas kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah hari ini, juga termasuk jemaat Tuhan, warga jemaat BNKP Jakarta. Tuhan memberkati mereka Bapa, baik dalam kehidupan keluarga. Biarlah sungguh-sungguh nyata kebaikan-kebaikan Tuhan ketika mereka tercipta harmoni, tercipta kesehatian sebagai suami istri, bahkan orang tua dengan anak, menjadi miniatur kerajaan Allah. Bimbing pimpin Tuhan setiap orang tua dalam membesarkan anak-anak, dalam merawat, bahkan membimbing tentang takut akan Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk setiap usaha pekerjaan yang telah Tuhan percayakan, yang telah Tuhan anugerahkan bagi umat-Mu. Biarlah Engkau berikan hikmat bijaksana bagi mereka untuk mempertanggungjawabkannya dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah melalui pekerjaan dan usaha itu, setiap kebutuhan-kebutuhan mereka di dunia ini Tuhan cukupkan dan Tuhan sediakan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk anak-anak kami yang sedang bertumbuh, mulai dari bayi, balita, bahkan mereka yang sedang menempuh pendidikan, mulai dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Tuhan tolong anak-anak kami Tuhan, biarlah mereka juga menyadari bahwa sumber segala hikmat dan pengetahuan itu adalah Engkau, sehingga mereka juga sungguh-sungguh mengerjakannya dengan baik, dan mereka boleh seperti anak panah di tangan pahlawan. Mereka tetap menjadi kesaksian hidup, mereka tetap menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Yesus kelak sampai mereka dewasa. Tuhan, di masa-masa
pandemik dengan berbagai dampak ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, mampukan jemaat-Mu dengan mengikuti segala adaptasi kebiasaan baru dan protokol kesehatan yang mengikutinya. Dan biarlah Tuhan tolong lindungi anak-anak Tuhan, lindungi kami semua Bapa, sehingga virus-virus penyakit itu juga tidak masuk di dalam tubuh kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk setiap anak-anak Tuhan yang bergumul oleh karena sakit penyakit, baik yang berbaring di rumah sakit maupun yang ada di rumah atau yang sedang mengikuti ibadah pada hari ini, baik oleh karena penyakit-penyakit biasa maupun yang terpapar COVID-19, juga para lansia-lansia kami di usia senja Bapa. Biarlah kesembuhan yang dari Tuhan oleh bilur-bilur Yesus Kristus tabib yang ajaib menjadi bagian dari mereka mendapatkan kesembuhan. Dan Engkau memberkati makanan, minuman, obat-obatan, peralatan medis menjadi saluran berkat-Mu untuk penyembuhan. Kami berdoa untuk siapapun yang sedang berduka dalam minggu-minggu ini, biarlah penghiburan yang sejati dari Tuhan yang senantiasa menjadi bagian mereka, dan biarlah sukacita surgawi yang mengisi kehidupan mereka menggantikan duka cita itu Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan untuk setiap anak-anak muda kami Tuhan yang bergumul tentang teman hidup. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, yang terbaik untuk mereka Engkau anugerahkan untuk hidup dan masa depan mereka, penolong yang sepadan. Dan ingatkan anak-anak muda kami Tuhan untuk tetap menjaga kekudusan hidup. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan juga menyediakan pekerjaan. Bahkan dalam minggu ini ada yang merayakan hari kelahirannya. Tuhan memberkati mereka supaya mereka boleh berkata seperti pemazmur, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati bijaksana. Tuhan Yesus, kami juga Tuhan berdoa untuk semua tim medis yang berjuang merawat orang-orang sakit dimanapun berada Bapak. Dokter, suster, perawat, Tuhan memberkati, Tuhan menjagai, dan Tuhan melindungi mereka dalam kasih setia-Mu. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk pelayanan kami khusus di BNKP Jemaat Jakarta. Biarlah Tuhan juga menolong memberikan hikmat bijaksana bagi para pelayan Tuhan untuk bisa memikirkan inovasi dan kreativitas yang baru Tuhan, yang terus berkembang dalam pelayan melebarkan kerajaan Allah untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan kami berdoa di dalam tubuh para pelayan, berikan kesehatian, berikan kesepakatan dan kesepamahaman. Begitu juga Tuhan pembangunan gedung penunjang pelayanan yang terus dikerjakan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati KPPAG yang melayani secara khusus di bidang ini. Bahkan kami berdoa Engkau memberkati semua warga jemaat yang mendukung. Kami berdoa Engkau memberkati semua para donatur. Bahkan kami berdoa Engkau memberkati dan menjaga dan melindungi para tukang-tukang yang mengerjakannya, sehingga gedung penunjang pelayanan itu nanti boleh berdiri bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi setiap orang. Kami berdoa juga Tuhan untuk negeri di mana kami berada, Indonesia. Tuhan memberkati negeri ini. Tuhan memberkati kesejahteraan negeri ini. Bahkan kami berdoa pemimpin pemerintahan kami, mulai dari pusat, hamba-Mu presiden dan wakil presiden, sampai ke provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, RT, RW, dusun, desa Tuhan. Dan semua lini-lini pelayanan masyarakat, biarlah sungguh-sungguh berikan hikmat bijaksana bagi mereka untuk memikirkan yang terbaik bagi kemakmuran rakyat yang dipimpin. Biarlah Indonesia Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan, bahwa setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapa, kami akan melanjutkan hari-hari kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Mungkin ada banyak doa-doa yang tidak terungkapkan. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Engkau Maha tahu. Engkau juga Bapa bagi kami, dan kami adalah anak-anak-Mu. Tuhan tahu memberi yang terbaik atas kami. Inilah doa kami, inilah hidup kami. Sesungguhnya Engkau tiang awan, tiang api siang malam, menjaga, memelihara, memberkati dan melindungi kami. Sempurnakan doa ini Bapa dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kita bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada.
arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat pujian, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saat teduh sejenak, amin. Ya Ahobu, Shalom.